Selamat siang Pak Gregorius dan teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Gregorius pada saya. Pertama, menurut agama saya, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama, meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut agama saya, kedudukan semua manusia itu sederajat di hadapan Tuhan. Tidak ada yang memiliki kasta yang lebih tinggi ataupun kasta yang lebih rendah. Di dunia saat ini, yang ada hanyalah kesombongan dari manusia itu sendiri, yang memiliki harta dan kuasa yang lebih tinggi dari manusia lainnya, merasa bahwa dirinya lah yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Jadi, menurut agama saya, kita harus saling menghormati dan memiliki toleransi yang baik dengan yang seagama maupun berbeda agama, yang seras ataupun tidak seras, karena kita semua di hadapan Tuhan itu sama dan serupa dengannya. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, komunisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju akan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci. Pertama, saya akan mengambil sumber dari Wikipedia. Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan dan tidak boleh disamaratakan. Pada intinya, individualisme adalah paham yang di mana mementingkan diri sendiri atau kepentingan dirinya lebih penting dari segala kepentingan bersama. Lalu, konsumerisme adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan dan tanpa sadar dan berkelanjutan. Hal itu menyebabkan manusia menjadi lupa diri. Lalu, hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan aliran atau pandangan yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan dari hidup seorang manusia. Nah, apakah agama saya setuju akan hal tersebut? Tentu saja tidak. Agama saya mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terlalu mementingkan sikap individualisme, karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, sifat individualisme, kapitalisme, konsumerisme, dan hedonisme sangatlah tidak benar. Lalu, untuk kutipan kitab suci, saya mengambil dari Yohanes bab 2 ayat 15 sampai 17. Ayat ini mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya." Lalu, untuk pertanyaan ketiga, dalam kitab suci agama Anda dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Nah, untuk pertanyaan kali ini, saya akan mengutip cerita yaitu pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dalam kisah ini,
Diibaratkan bahwa yang menerima kiamat adalah bangsa Mesir. Bangsa Mesir menerima kiamatnya karena disebabkan oleh kesombongan mereka yang merasa sebagai bangsa yang paling maju pada saat itu dan berani memperbudak bangsa lain, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dilakukan dengan sangat tidak hormat dan mereka tidak dapat memperoleh untuk hak hidup. Bangsa Mesir selalu menindas mereka dan memperkerjakan mereka yang bisa dianggap seperti kerja rodi saat Jepang menjajah Indonesia. Bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir untuk waktu yang sangat lama. Hal itu telah cukup untuk membuktikan bahwa kesombongan bangsa Mesir sangatlah besar pada saat itu. Tuhan yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Dan untuk membebaskan bangsa Israel, kiamat pun datang ke bangsa Mesir, yaitu meninggalnya seluruh putra sulung keturunan Mesir, yaitu di mana Nabi disuruh untuk menyilangkan darah domba di pintu-pintu rumah bangsa Israel sehingga Tuhan tidak datang ke dalam rumah bangsa Israel dan tidak membunuh putra sulung bangsa Israel. Setelah itu, tidak cukup kematian putra sulung, tapi ada berbagai wabah, penyakit, dan juga wabah binatang seperti belalang dan macam-macam lainnya. Setelah itu, datanglah waktu untuk bangsa Israel melarikan diri dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir dengan kesombongannya mengejar mereka hingga sampai ke laut. Dan Tuhan menghancurkan kesombongan bangsa Mesir dengan menenggelamkan semua bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel ke dalam lautan. Lalu setelah terjadinya kiamat tersebut, ujian untuk bangsa Israel pun tidak selesai. Bangsa Israel pun menjadi sombong kembali. Dan pada akhirnya mereka tidak dapat pergi ke tanah terjanji hingga 40 tahun dan terjebak di gurun. Tapi hal tersebut adalah proses untuk menghilangkan kesombongan bangsa Israel. Ya, seperti itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu. Jadi pada intinya, kesombongan adalah hal yang akan mendatangkan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Terima kasih.